Ingin bertanya mengenai topik Ya, kita di pagi hari ini. boleh. Halo, Bro Satu ada di Padang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tuh, Gus. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ajo. Ya, Iya, selamat silakan pagi Ajo. juga. Assalamualaikum. Topik Wah, kita mengenai memakmurkan masjid Ya, Ajo. Assalamualaikum. Al-Mukarram. Ustaz Waalaikumsalam Firdaus. warahmatullahi wabarakatuh. Aja Ahli Unian. Jannah. Ya, kalau tadi topik memakmur masjid, Alhamdulillah di Masjid Darul Ulum Unan. Oh ya. Sekarang imamnya muda 3 orang itu. Hmm. Hafiz 2, yang 1 yang lama. Hmm. Jadi untuk kurban juga anak muda dilibatkan. Alhamdulillah. Yang untuk putrinya juga semuanya muda-muda. Yang tidak muda adalah ketua saja. Jadi Oh ya. kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab. Jadi sesuai pengajian Pak D tadi, Iya. alhamdulillah sudah berjalan di sini sampai popon kurban anak muda yang menjalankan ke rumah orang yang bercerita dan tidak saja tidak lagi ke masjid, diantar ke tempat masing-masing. Alhamdulillah. Jadi bagaimanakah menjadi umat yang terbaik itu, Ustaz? Minta pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pergerakan anak mudanya memang sudah dilibatkan kalau di lingkungannya Pak Ajo tadi ya, Pak Ustadz. Nah, mungkin bisa dijawab dulu Pak Ustadz, ini kalau mengenai menjadi umat yang terbaik itu bagaimana caranya? Ya, hendaklah ada sebagian atau segolongan di antaramu menjadi umat penggerak yang mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Jadi ada gerakan tolong menolong dalam takwa, lalu mencegah dalam kemungkaran atau berbuat dosa. Memang tidak bisa oleh orang dewasa saja, tapi akan lebih sempurna melibatkan anak muda. Jadi disinilah perannya organisasi itu, kebersamaan. Malah dalam bahasa Minang akhir-akhir ini, tak sejak kapan pula, basamo mangku menjadi. Sehingga banyak yang bisa dibuat dengan kebersamaan. Nah, kalau sudah dibicarakan dengan elok, maka ide-ide positif, gerakan apa yang hendak dilakukan itu akan muncul. Ini juga makna duduk basamo balapang-lapang, duduk surang basampi-sampi. Artinya dengan bersama itu menjadi lapang. Kalau dari secara fisik kan sempit duduk, tapi malah dengan bersama itu duduk jadi berlapang-lapang. Banyak ide-ide SDM yang muncul. Apalagi sekarang jarang penduduk warga yang tidak bersekolah. Sudah banyak yang sarjana, pengalaman ini dan itu, tinggal memadukannya saja. Jadi umat yang terbaik itu apa? Ada gerakan beramar ma'ruf, nahi mungkar, terus memajukan suasana. Jadi kalau tadi itu sudah menampakkan kemajuan, anak muda dilibatkan sehingga anak muda bekerja dengan bersenang hati. Dia tahu dengan warganya apa yang dia lakukan sehingga banyak yang bisa diefektifkan. Artinya orang dewasa sudah mengamalkan ini. Kalau patah tumbuh hilang berganti itu tradisional dan sudah ketinggalan agaknya ya. Yang baik itu apa? Sudah tumbuh sebelum patah. Sudah berganti sebelum hilang. Jadi sudah ada kader terlebih dahulu. Jangan ditunggu tua-tua dulu. Sejak bapak itu meninggal, tidak ada lagi. Ya siapa yang salah? Karena tidak ada pengkaderan. Jadi sebenarnya di masjid banyak ya. Kadang-kadang misalnya Jumat atau orang dewasa saja dia yang MC-nya sudah tidak memenuhi standar keilmuan itu. Coba anak muda suruh dia belajar bagaimana jadi MC yang baik ya. Terus berbusana dan seterusnya lah, melibatkan
tentu tidak semuanya. Ada hal-hal tertentu anak muda benar-benar diberi tempat, disuruh dia belajar, dia akan bisa menemukan mana yang baik. Mungkin itu ada gerakan dikatakan umat yang terbaik itu. Ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang mendanai dan seterusnya. Maka dia masuk umat yang terbaik. Jadi tidak ada satupun diri atau keluarga yang tidak berperan aktif dalam satu wilayah tersebut. Dia berperan aktif sesuai dengan profesinya atau sesuai dengan amanah yang dia emban. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, kembali kita sapa pendengar kita yang berikut ini. Halo, Pro 1 ada di Padang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Oke, baik. Oke, terputus ya. Sepertinya sambungannya terputus Pak Ustadz. Dan kalau di pagi hari ini kita masih punya waktu. Nah, kita sapa kembali penelpon yang berikut ini. Halo, Pro 1 ada di Padang. Assalamualaikum. Halo. Baik. Silakan pendengar, dicoba kembali untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini di line telepon 0751 812 878 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan pendengar ke WhatsApp kami di 0811 66 66 975. Nah, ini Pak Ustadz di WhatsApp juga sudah ada yang mengirimkan pesan. Iya. Ini pertanyaannya tentang bagaimana mengatasi pengurus yang monopoli. Iya. Ini dari Pak Herman di Payakumbuh, Pak Ustadz. Oh ya, bagus ya. Iya. Terima kasih Pak Herman. Jadi Pak Herman ini sendiri dia peduli. Inilah contoh orang yang nanti di akhirat mendapat perlindungan sementara tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah yang sempurna. Kenapa disebut nanti orang yang bahagia di akhirat untuk calon penghuni surga? Orang yang peduli dengan masjid. Nah, ada orang peduli dengan masjid tapi monopoli. Kadang dari segi keuangan dia pula yang mengurus, dari segi ini dan itu dia pula. Lalu sudah sekian periode, lalu tidak terbuka dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kuasai materi, lihat bapak ini maunya apa, latar belakang pendidikannya apa, lalu dipuji dia, wah bapak luar biasa, peduli terhadap masjid, senangkan hatinya. Tapi pujilah apa yang patut dipuji. Mungkin dia sehat, memang dia sehat, puji alhamdulillah bapak sehat. Tidak semua orang yang peduli dengan masjid, bapak mengabdikan diri. Tapi itu tulus kita ucapkan. Insya Allah hatinya senang, dia bisa senyum, jalan darahnya tambah lancar. Begitu senang hatinya, lubang hidungnya pun juga ada agak melebar ya, begitu ya, senang hatinya. Nah, disitulah dimasukkan saran apa yang mau. Pak begini-begini, tapi kok keuangan, terus bapak yang azan, kok bapak pula yang ikamat, lalu bapak pula jadi imam, bisa saja mungkin bacaannya sudah tidak masuk standar tajwidnya ya. Jadi jangan digurui, tapi dipuji, diapresiasi, sudah itu dimasukkan saran. Memasukkan saran malah minta maaf pula dulu. Pak, boleh mau menyampaikan sesuatu? Boleh, Bapak nak marah ya? Enggak, misalnya sudah begitu benar. Tapi maaf Pak, begini. Bukan mengajari, tapi tadi dipandang tidak elok, alasannya begini. Kalau misalnya ada kesalahannya 6, cukup 2 saja dulu. Nanti kalau ada perubahan, wah alhamdulillah Bapak banyak kemajuan. Boleh memberi masukan satu lagi Pak untuk kebersamaan misalnya. Sekarang anak-anak muda kita sudah apa? Kalau kita minta dia jadi MC, mungkin MC tidak begitu populer ya. Kalau cara kininya protokol Pak. Kan protokol sebenarnya bukan MC itu kan. Tapi terserah beransur-ansur. Sehingga ya kita kalau nanti Bapak sudah bertambah tua juga, ya, siapa lagi pengganti? Jadi kita siapkan pengganti anak cucu kita yang ini misalnya ya. Tapi itu disampaikan dalam suasana bersenang hati. Jadi secara tak halus sudah mengeluarkannya dari sikap monopoli. Tapi caranya dengan bijak itu.
Oke, beransur-ansur begitu ya, Iya. Pak Ustadz ya. Oke, kita sapa kembali penelpon berikut ini mengenai pertanyaan yang mungkin disampaikan. Halo, Persatu RRI Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Ini dari Wak Cantik ini dari Moropane. Moropane, Kota Padang ya. Iya. Sama siapa, Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Wak warahmatullahi Cantik. Wak Cantik. Iya. Iya. Silakan Wak dengan pertanyaannya, Wak. Iko pertanyaan usul dari Wak. Iya, Wak. Kalau dari Flores. Dari Flores tuh mantai korban gitu. Tapi kalau yang ndaknya sedekahnya lalai aja gitu. Sekeluarganya lah satu Pak Ustadz gitu. Dia korban. Iya korban ya misalnya tatawa gitu. Nanti mantai ya Wak tuh. Terus tuh diserahkan ke sanak-sanak awak kan gitu. Oh iya. Tu nang kedua kalau Wak Cantik kalau solat sembahyang tahajud gitu. Bangunlah misalnya bangun lah tidur tu lama yang bangunnya. Tu sembahyang tahajud lah satu Pak Ustadz itu ya usul dari Wak Cantik Merapanas gitu. Ayo itu aja ya Pak Ustadz. Iya. Baik. Itu pertanyaan Wak Cantik dari Marapanas. Iya. Ayo itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit keluar dari topik kita ya, Pak Iya, Ustadz. iya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Yang pertama apa tadi ya? Apa? Tentang ibadah kurban katanya Iya. Pak Ustadz, tapi tidak. Jadi boleh kan misalnya dia sembelih di lingkungan saja di rumahnya misalnya ya, tidak bergabung di masjid, bisa jauh atau gimana lah. Iya. Lalu disedekahkan kepada dusananya. Jawabannya boleh. Tapi dusana di sini mungkin dusana yang ada hubungan tali darah, bahwa di sana ada kemenakannya, ada ininya, diantar ke sana ya boleh. Tapi jangan lupa warga sekitar. Ya utamakan warga sekitar dan tinggalkan jatah dusana yang ada sangkut pautnya dengan tali darah ya boleh. Tapi yang didahulukan tuh di tempat mana, lalu warga setempat jangan sampai tidak dapat. Kira seperti itu, afdalnya demikian. Jadi jawabannya ya boleh. Boleh ya Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya di lingkungan masjid supaya tampak gairah kebersamaan, ya serahkan kepada panitia korban di warga tersebut. Ya. Tapi boleh juga di masjid sudah banyak sebenarnya ingin pula menggerakkan tenaga, mungkin ada SDM memotongnya, membagi daging ini, ada yang cakap di antara keluarga itu ya boleh saja. Sudah terbantu juga kepanitiaan di lingkungan itu. Jadi ada yang sifatnya mandiri, jadi boleh. Itu ya. Yang kedua tentang apa ya? Misalnya Wak Cantik sudah duluan bangun, terus suami tadi disebut ya. Iya. Ya misalnya ya kalau salah tangkap nanti bisa diluruskan. Misalnya suami sudah dibangunkan belum juga bangun, subuh sebentar lagi masuk, lalu Wak salat saja dulu, tahajudlah dulu karena waktu subuh belum masuk. Nah terus waktu subuh sudah masuk ya suami belum juga bangun misalnya mungkin karena kelelahan atau gimana lah ya salat saja dulu itu. Sudah itu dibangunkan lagi. Pokoknya ada perjuangan, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ternyata di keluarga itu ada istri yang lebih kuat keimanannya, amal salehnya lebih terjaga. Ya, dia mungkin menyelamatkan suami. Mungkin suami termasuk yang lalai. Dialah yang jangan pula disebut-sebut kepada tetangga, suaminya jarang salat dan lain-lain. Itu kan rahasia. Jadi ada usaha proaktif penuh dengan kesabaran. Sabar itu adalah berjuang sungguh-sungguh. Ya sabar menghadapi anak, mungkin suami. Atau juga bisa sebaliknya, suami yang soleh, istri pemalas misalnya. Jangan sebab suami istri itu
satu sama lain pasti kebaikan-kebaikan sangat banyak. Lalu juga jangan lupa ada sisi lemah satu sama lain. Disinilah saling melengkapi. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, mungkin kita sapa penelpon terakhir kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Halo, Persatu ada di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Ika di Batipu. Dengan Bu Ika. Oh iya. Ika di Batipu. Bu Ika di Batipuah Batipu. Baru atau Batipuah Teh mungkin ya? Batipu Baru. Oh ya, berarti kita dekat karena istri saya besarnya di Batipuah Baru di Iya, Bu Ika, silakan Bu Ika. Dekat itu sama 8 sih. ya. Oke, baik. Bu Ika, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia nggak mau pikiran atau itu dekat masjid gitu. Tapi dia nggak mau sholat ke masjid. Alasannya imannya dia nggak suka. Terus kalau sholat Jumat dia ke masjid lain, berdosa orang kayak begitu. Yang kedua, sholat sunnah ini berapa hari baru boleh kita sholat puasa. Puasanya berapa hari jaraknya kita boleh puasa sunnah. Terima kasih banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang tidak mau sholat ke masjid padahal dekat rumahnya, Pak Ustadz. Yang kedua mungkin ini hari tasrik ya, mungkin maksudnya kali ya. Berapa jaraknya kita boleh berpuasa sunnah lagi begitu Pak Ustadz. Orang yang dekat rumahnya di masjid itu kan suatu keberkahan. Tidak semua orang dekat rumahnya dengan masjid. Terus yang bersangkutan tidak mau salat di masjid. Tidak mau itu bisa karena malasnya. Yang kedua memang ada ketidakcocokan dengan imam. Itu memang sangat merdeka sekali. Miskin imamnya maaf bisa saja monopoli atau dia tidak mau mengalah. Sebenarnya dia tidak berpotensi jadi imam, tapi dia juga jadi imam. Bacaannya banyak salah misalnya. Memang bagi jamaah yang paham itu tidak ngikut dia, sebab syarat jadi imam itu dicintai oleh warga. Ada keteladanan pada dirinya. Yang teladan itu apa? Mau menerima masukan, mau berbenah diri dan seterusnya. Nah, terus warga yang tidak mau salat itu jangan begitu terus-menerus. Harus ada perjuangan dengan elok. Kalau memang imam jadi masalah, imam itu yang didiskusikan, diberi masukan, ya jangan dijauhi. Sebab kita ini nasihat menasihati wa tawassaw bil haq, harus proaktif. Yang memberi nasihat itu tidak mesti guru kepada murid atau ustadz kepada jamaah. Jamaah pun juga berhak menyampaikan sesuatu kebaikan untuk gurunya. Oke, baik. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, nanti rugi karena salat di rumah bernilai rendah selama mendengar suara azan ada, kecuali uzur terlalu tua atau tidak ada yang membimbing misalnya ya, tidak memungkinkan kalau dia datang ke masjid mudarat pula badannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu apa ya? Puasa sunat. Nah, puasa ya tidak boleh berpuasa selama hari tasrik pertama tanggal 10 itu sendiri. Nah, kalau menurut hisab hakiki dan juga cocok dengan Arab Saudi kan 10 Zulhijjah itu hari Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu kemarin ya, sudah berakhir itu asar kemarin takbiran. Tapi bagi yang salatnya hari Kamis sampai hari ini itu hari yang ke-13. Hari tasrik. Jadi kalau misalnya ibu tadi salatnya adalah hari salat Idul Adha, maksudnya ya kalau hari Rabu, berarti hari ini sudah hari yang ke-14 ya, sudah hari yang ke-14. Jadi sudah boleh mau puasa. Kan ada puasa apa ya? Puasa tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15 itu. Tapi kalau salatnya hari Kamis, ini baru hari yang ke-13 ya, hari tasrik terakhir. Jadi besok baru mulai besok dapat juga hari yang ke-14 dan 15-nya ya. Jadi tidak boleh pada hari yang ke-13 itu. Oke, baik.
Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya cukup lengkap di pagi hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran baru bagi kita semua. Dan terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz di pagi hari ini. Dan kita tutup Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan pendengar ikuti terus Mutiara Pagi setiap hari jam 5:15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Pak Ustadz. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia program Mutiara Pagi di pagi hari ini, dan ikuti terus kebersamaan kita di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.